Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ngaji kita, mari kita mulai majelis ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita ini termasuk min ahlil Quran, ahlullah wa khasatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan syekh An-Nawawi wa hadratu Syekh Hasyim Asy'ari wa Kiai Ma'sum Ali wa jami'i murabbi fi hadhihi al-mu'assasah wa asatid fi hadhihi al-mu'assasah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Ini kita masih melanjutkan fasal, bagian-bagian yang menjelaskan yang masih dalam cakupan fi adabil qiraah, yaitu terkait dengan adab sopan santun, tata krama ketika membaca Al-Quran. Yang termasuk salah satu etika kita ketika membaca Al-Quran adalah wayan bagi lan seyogyanya, lan seharusnya, semestinya opo an yuratila yentoh membaca dengan tartil atau mentartilkan. Apa an yuratila mentartilkan, an yuratila yentoh mentartilkan sopo qori, sopo seseorang, artinya seseorang yang membaca Al-Quran. Mentartilkan apa? Qiraatahu ing bacaan Al-Qur'annya qori, qiraatahu ing qiraatnya qori, bacaan Al-Qur'annya si qori. Waqad ittafaqalan teman-teman wis sepakat, ittifaq bersepakat ya. Waqad ittafaqalan teman-teman sepakat sapa al ulama para ulama radhiyallahu anhum, radhiya mudah-mudahan paring ridha sapa Allah anhum terhadap mereka para ulama. Sepakat atas apa? ala istihbabit tartil, ing atase kesunahan tartil, atau ing atase dicintainya tartil, disenengine tartil. Jadi tartil itu adalah sesuatu yang memang diperintahkan dan itu adalah sebuah hal yang disukai. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila, warattil dan tartilkanlah, tartilno sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an tartilan kelawan tartil temenan, tartilan kelawan tartil temenan. Salah satu guru saya ketika menceritakan ayat ini, menjelaskan ayat ini, jadi kalau ada fi'il amar, ini kan warattil, ini kan fi'il amar. Ala wazni, wazannya apa? Fa'il, dari fa'ala yufa'ilu, kan begitu. Ala wazni fa'ala yufa'ilu, fa'il. Rattala yurattilu, rattil. Amar itu kan maknanya perintah.
Nah, kalau kita ngaji usulul fiqh, itu perintah itu kan macam-macam. Ada perintah itu yang menunjukkan lil ibahah, menunjukkan itu mubah. Ada yang perintah menunjukkan sunnah, ada yang perintah menunjukkan wajib. Makanya di Al-Quran itu kan banyak amr, ada aqimus sholah. Tapi aqimus sholah ini ya tentunya menunjukkan lil wujub. Terutama sholat yang memang sholat yang al-maktubah, yang sudah diwajibkan, difardukan itu. Wa kulu washrobu, maka menurut para ulama ini untuk mubah saja. Kalaupun puasa tidak makan ya tidak apa-apa, malah bagus. Tapi kalau tidak makan sama sekali membahayakan, ini tidak boleh. Maka bagi orang yang kelaparan, makan itu juga bisa wajib. Tapi jangan berlebihan, wala tusrifu kan begitu. Nah kalau fi'il amar lalu di belakangnya itu ada maf'ul mutlak yang menjelaskan tartil temenan, maka ini menunjukkan makna lil wujub. Ini wajib. Nah, tinggal nanti definisi tartil itu seperti apa nanti saya jelaskan. Jadi ngaji itu ya harus tartil. Warattilil Qur'ana tartila dasarnya ini. Belum lagi ditambahi ada hadis Rasulullah, bacalah Al-Qur'an kama unzila. Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Bacalah Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nah, Al-Quran diturunkan seperti apa? Nah, kalau merujuk di surat Al-Furqan di awal juz 19 itu, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Warattalnahu, dan kami mentartilkan Al-Quran tartila dengan tartil beneran. Itu kan menggunakan fi'il madhi. Itu berarti Jibril ketika menurunkan kepada Rasulullah itu dengan tartil. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah itu ketika Ramadan Jibril itu selalu datang ke beliau setiap malam. Fi kulli lailatin min Ramadan karena yudari suhul Quran, fayudari suhul Quran. Apa yang dilakukan? Mudarosah. Jadi Nabi Muhammad dengan Jibril, dengan malaikat Jibril itu melakukan mudarosah, saling menyimak. Jadi Rasulullah baca, disimak lagi oleh Jibril, setoran lagi Nabi Muhammad itu. Itu juga bacaannya dengan tartil. Lalu yang keempat, suatu ketika Rasulullah itu pernah diajari oleh Jibril ketika menyampaikan wahyu, lalu Rasulullah itu agak cepat-cepat. Itulah kemudian di surat Al-Qiyamah itu ada ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau gerakkan lidahmu wahai Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, untuk agar pingin cepat-cepat segera menguasai Al-Qur'an. Jadi sama ngomong ngaji ini cepet, baca jangan cepet akeh. Jangan, lebih baik tetap tartil. Nanti tartil saya jelaskan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya menjadi tanggungan kami, menjadi kewajiban kami, yaitu mengumpulkan Al-Quran dan membacakannya. Mengumpulkan Al-Quran di dadamu. Sepenting kalian itu deres. Ini kalau kita breakdown, kita rinci dalam kehidupan kita atau kita kontekstualisasikan, ngaji itu yang penting akeh deres dan wocon tartil, syukur-syukur dengan tadabbur itu lebih bagus. Nanti itu bersemayamnya Al-Quran di dada kalian, di hati kalian lancar, faham sama isinya. Itu nanti sambil proses. Tapi yang penting ojo lali deres gitu loh. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Lanjutannya apa? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami bacakan, maka ikuti bacaannya. Makanya kalau ngaji lalu diingatkan, itu yang ingatkan tuh sampai rungokno sampai selesai. Kadang diingatkan dikit terus langsung dunekno. Padahal pengennya cepet-cepet. Nah, ini kurang tepat. Dari 4 hal ini, maka memang Al-Qur'an itu diperintahkan untuk dibaca dengan tartil. Lalu yang kelima, ada yang kelima ini hadis yang di sana dinyatakan yuqalu li sahibil Quran. Hadis ini menjadi hadis wajib buat para penghafal Al-Quran.
dan harus tahu. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an. Nanti di akhirat ini sudah di hadapan Allah. Jadi para ahlul Qur'an itu di hadapan Allah itu dites. Ada MHQ nanti. Musabaqah hifdzil Qur'an. Tesnya itu bukan satu-satu baca ini lanjutkan, langsung ikra bacaan. Kamu yang ikra warattil, bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau biasa dulu selalu mentartilkan Al-Qur'an ketika masih hidup di dunia. Wartaqi itu naik, derajatnya naik di hadapan Allah. Lah naik derajat ini macam-macam. Ada yang nanti naik derajat itu apakah terkait dengan posisi ini di mana ruangnya VIP, VVIP dan seterusnya, karena ini nanti terkait dengan fasilitas yang diterima. Ya. Karena di akhir hadis ini, di matan hadis ini, fa inna manzilatak, sesungguhnya kedudukanmu itu berada pada inda akhiri ayatin taqra'uha. Berada pada akhir ayat yang mampu engkau baca di hadapan Allah. Jadi kalau sampai ini meninggal membawa Al-Quran 30 juz dan itu terawat, nanti sampai di hadapan Allah masih utuh, disuruh baca sampai bisa baca dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, maka derajat Anda tinggi. Disitulah nanti seseorang bisa mengangkat derajat orang tuanya, termasuk bisa memakaikan mahkota. Nah kalau kemudian di dunia darang deres, suruh baca baru Fatihah sudah nyandet, langsung loncat-loncat, ya sudah, itu namanya kedudukannya di situ. Karena kalau di sana suruh ikra itu sudah tidak bisa nyari mushaf. Direk Quranku biar sunok tandai. Kan kalau itu dicari bisa punya sendiri itu. Punya tanda yang tekku sesuai titik pojokane, kalau sing coret-coretan kan begitu. Tapi kalau di akhirat, apa masih ada mushaf? Tidak ada. Nah, saya pernah menyampaikan ini dari guru saya juga. Salah satunya yang pernah dijelaskan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili. Itu beliau cerita, yang menarik di hadis ini tuh gini, kata-katanya tuh kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu turattil itu fi'il mudhari'. Tapi kan ini di akhirat. Kalau di akhirat kok menggunakan fi'il mudhari', tapi di situ ada kama kunta turattilu fid dunya. Berarti maknanya ada makna istimror. Istimror itu apa? Tartilnya itu terus. Jadi hadis ini tidak menggunakan kama kunta rottalta atau kama rottalta. Fi'il madhi enggak. Seandainya menggunakan fi'il madhi kama rottalta atau kama kunta rottalta, maka maknanya sampean tartil sekali saja itu sudah masuk hadis ini. Tapi ini enggak, kama kunta turattilu. Berarti harus sering mentartilkan. Terus menerus. Faham sampai sini? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nah, sekarang pertanyaannya, tartil itu apa? Yang paling banyak dikutip di dalam kitab-kitab tentang ulumul qiraat, tentang ilmu tajwid, itu adalah pendapat yang luar biasa. Definisinya itu luar biasa lengkap, tapi singkat. Makanya dalam ilmu mantik itu definisi itu, penjelasan atau ta'rif, itu biasa didefinisikan sesuatu yang jami' sekaligus mani'. Jami' itu menyeluruh, mani' itu berarti bisa membatasi secara spesifik. Kata Sayyidina Ali begini, tartil itu apa? Hanya dua kata kuncinya. Pertama, tajwidul huruf. Yang kedua, wa ma'rifatul wukuf. Ini kata Sayyidina Ali. Ma huwa tartil? At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Apa itu tajwidul huruf? Tajwidul huruf itu adalah memperbagus huruf. Itu saja kalau dirinci, itu jadi ilmu tajwid itu. Huruf itu dimulai dari ada yang namanya asmaul huruf, ada namanya musammayatul huruf. Lalu kemudian huruf itu masing-masing punya makhraj dan sifat. Maka makhraj dan sifat itu menjadi haknya tiap-tiap huruf yang harus dipenuhi. Jangan sampai huruf itu tidak dipenuhi haknya. Contoh kecil saja yang sering terjadi. Ngimami.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelirunya di mana? Ada yang tahu? Ketoknya keliru nggak? Padahal kelirunya itu di sinnya. Ada di mana? Ada haknya yang menjadi sifatnya huruf sin yang tidak terpenuhi. Apa itu? Sin itu punya sifat rikhwah. Sehingga ketika muni bismillah itu tidak boleh langsung. Tadi kan saya contohnya kan begini. Bismillah, sinnya kecepatan. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, harus bismillah, jangan bismillah, kan beda. Lam ya mono. Alhamdulillah. Ini yang paling sering ini. Lek kelemesan tadinya tawallud. Jadinya kayak sifat rikhwah. Padahal lam itu tidak rikhwah, tapi lam itu tawasud. Kan begitu. Nek kekakuan dia seakan-akan syiddah. Kayak putus, tidak boleh. Setelah bismillah Alhamdulillah, itu ya keliru. Kenapa? Karena ada sifatnya lam yang tidak terpenuhi. Alhamdulillah, terputus. Nggak boleh. Nggak terlalu lemes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu keliru. Karena punya sifat tawasud. Hurufnya lin umar, kan begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ngaji itu betul-betul ditoto. Contohnya kayak bismillah tadi. Sehingga kalau itu sinnya hilang begitu, kalau dia tidak tahu, ya dia dimaafkan, tetapi harus belajar. Tapi kalau dia tahu, berarti dia tidak mentartilkan, walaupun ngajinya pelan. Nah ini yang harus diingat. Apakah tartil itu mesti pelan? Umpama ada orang ngaji pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak tartil. Kenapa? Karena tidak tajwidul huruf. Paham? Nah, ini nanti arahnya ke marotibul qiraah. Mungkin kalian sudah banyak yang belajar marotibul qiraah. Termasuk di materi tajwid, itu ada marotibul qiraah, itu adalah tingkatan membaca Al-Quran. Yang paling terkenal di buku-buku tajwid itu ada 4. Nanti saya kasih pendapat yang mengatakan 3. Sekarang yang 4 dulu. Yang 4 itu yang pertama, yang paling pelan itu namanya tahqiq. Yang kedua dinamakan tartil. Kalau tahqiq itu sudah mesti dihitung tartil, tapi kalau tartil belum mesti dihitung tahqiq. Kenapa? Karena tahqiq ini biasanya untuk pembelajar, untuk pemula. Umpama ngajari anak ngaji. Babi bu bab, bis, jangan bis, tapi bis harus ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau tahqiq, panjangnya mat tabi'i yang katanya 2 ketukan, itu ya mesti mengikuti pelannya bacaan. Ini mungkin pernah saya sampaikan dulu. Jadi kalau kalian ditanya mat tabi'i berapa? 2 ketukan atau 2 harokat, 1 alif, kan begitu. 1 ketukan kan 1 harokat. Mat wajib mat jaiz berapa? Mat wajib mat jaiz itu 5 harokat, berarti 5 ketukan atau 2,5 alif. Yang aslinya dalam Syatibi itu 4. Tapi dalam Syatibiyah itu kitab-kitab yang meriwayatkan bacaan dari Thariqah Syatibiyah. Dari Imam Syatibi, yang ditulis Imam Syatibi, yaitu Thariqnya Ubaid bin Sobah. Itu memang panjangnya 4. Nah, sampean kalau ngafalkan itu jangan lupa dititeni matnya, panjangnya. Wae mat jaiz ya panjang seperti mat wajib, jangan mat jaiznya pendek. Nanti yang pendek itu seperti yang dilakukan yang dibaca oleh Imam Abdurrahman As-Sudais atau imam-imam Masjidil Haram di Masjid Nabawi barang itu nanti beda thariq. Thariq itu nanti bawahnya rawi. Wah, sampean kalau belajar qiraat begitu. Jadi ada imam qiraat, punya perawi, ada lagi thariq, bawahnya perawi itu. Tapi yang kita terima mayoritas bacaan
Al-Quran di umat Islam di Indonesia itu mad jaiz itu panjangnya sama dengan mad wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jangan dipendekkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat. Itu nanti beda thorik. Faham? Makanya kalau di dalam penjurian MHQ selain cabang qiraat, kalau sampean membaca mad jaiznya dibaca 2 harokat seperti mad tabi'i, itu bisa mengurangi nilai. Jangan karena orang tidak tahu ilmunya, saya niru Imam Abdurrahman As-Sudais, pokoknya di Mekah itu sumbernya ya begini. Lu nanti dulu harus tahu ilmunya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tahqiq itu lebih pelan. Kalau tartil ya standar lah biasa. Kalau di MQ itu standar tartil itu seperti apa? Seperti bacaannya Imam Mahmud Khalil Al-Husari. Jadi Mahmud Khalil Al-Husari itu orang Mesir. Itu disebut beliau punya julukan Syaikhul Muqri. Syaikhul Muqri. Muqri itu adalah guru ngaji Al-Quran, tapi guru ngaji yang menguasai qiraat. Beliau itu gurunya para guru ngaji. Itu tartil, bacaan tartil. Seperti standarnya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kalau seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu memang bisa disebut tartil kalau merujuk pada definisi Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari sisi kecepatan, itu lebih pada tartil yang mengarah ke tadwir. Nah, nanti tingkatan yang ketiga, ini namanya tadwir. Tadwir itu lebih cepat dari tartil biasa. Lalu ada yang lebih cepat lagi, hadr. Hadr itu kayak orang khataman yang sudah 1 juz itu mampu dia baca sekitar 10 maksimal 15 menit. Itu 1 juz. Biasanya kalau orang biasa ngaji tartil suruh baca cepat itu bisa. Tapi sebaliknya, kalau orang biasa deres cepat suruh pelan hilang kabeh. Lali. Ada yang pernah MHQ? Wah, kalau sudah MHQ itu kalau biasa ngaji cepat di depan panggung, di atas panggung ya, bukan di depan panggung. Karena di depan panggung itu penonton atau dewan juri. Di atas panggung itu kalau sudah kena bel, tet, lali, itu diwaca cepet. Diunekno lon keliru maneh. Padahal pas diwaca cepet iso. Biasanya gini. Tet keliru maneh. Tapi kalau biasa ngaji cepet, ngaji pelan suruh cepet itu banyak yang bisa. Ya maksimal paling banter 1 juz itu atau 1 jam itu 3 juz. Berarti 1 juznya 20 menit. Itu maksimal. Standar. Jadi ini namanya hadr. Lah, 4 tempo bacaan ini semuanya harus tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Enggak boleh kalau kemudian pakai hadr tapi diterabas tajwidnya, enggak boleh. Ini yang sering terjadi. Yang paling sering, ini sering saya sampaikan di majelis-majelis dimanapun, itu yang sering diterabas itu urusan waqaf dan wasol. Waqi'an, maca cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Keliru apa bener itu? Keliru. Apa? Sampean baca model wasol tapi dibaca waqaf, enggak boleh. Aturannya kalau waqaf harus ambil nafas. Enggak ada ampun sudah. Kalau wasol dilarang ambil nafas. Makanya korik-korik tingkat RT yang biasanya suaranya nadanya tinggi, enggak kuat, nyuri nafas gitu kata. Itu kalau dinilai sama Dewan Hakim mesti ngurangi nilai itu. Ini ada tanafus. Aturannya kalau baca ayat wasol, tidak boleh ambil nafas. Kalau ambil nafas sambung menyambung menjadi satu nanti. Itulah Indonesia gitu. Sambung menyambung. Ya mungkin karena gara-gara orang Indonesia ini sehingga akhirnya sering sambung menyambung menjadi satu. Ya harus lihat konteksnya. Kalau itu kan konteksnya pulau-pulau yang banyak sekali. Ini disambung diikat dalam satu ikatan NKRI kan begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi cara baca itu harus wasol ya wasol. Fatihah yang juga sering itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gak tepat belas itu. Mestinya kalau wasol ya harokatnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau ini yang bagus wakof di sini. Kenapa? Karena ada iltifat. Iltifat itu apa? Iltifat itu peralihan dari dhamir ghaib setelah bismillah itu dhamir ghaib ketiga menjadi kedua, iyyaka, kan begitu, bukan iyahu. Maka ada iltifat. Makanya disinilah perbatasan yang mana Rasulullah bersabda dari hadis qudsi, qasamtus sholata ila qismain. Qasamtus sholata qismain. Saya membagi surat Al-Fatihah itu dua bagian. Satu bagian untuk diriku, yang bagian kedua untuk hambaku. Makanya di sini lebih baik diputus. Saya biasanya kalau ngimami tarawih karena bacanya cepat, ya mutusnya di sini. Bismillah sampai ayat ke-4 itu disambung. Baru 5, 6, 7 itu disambung berikutnya. Jadi ada dua bagian. Jadi orang ngaji itu harus diilmoni. Diilmoni itu harus ada ilmunya. Sehingga tidak asal bunyi. Kenapa? Apalagi yang kedua ini yang berat kata Sayyidina Ali. Tajwidul huruf, sama sudah belajar. Kalau ma'rifatul wukuf, itu mengetahui di mana wakof yang tepat. Itu sudah harus paham isinya. Atau minimal, sampean paham ilmu alat. Mubtada, khobar. Jangan langsung dimulai dari khobarnya tanpa didahului mubtadanya. Jangan langsung fa'ilnya kalau belum dari fi'ilnya. Apalagi dari maf'ulnya. Nggak enak didengarkan itu. Ini masalah tanda baca. Di mana komanya? Karena beda koma itu bisa menimbulkan perbedaan arti. Kalau disengaja, itulah yang kategori ilmu ulama ilmu tajwid. Ini namanya wakof qobih. Nggak sengaja saja, nggak boleh. Kalau disengaja, lihat-lihat. Kalau artinya malah menimbulkan makna yang jauh, ini justru malah dosa dan apalagi bisa terjerumus kepada ya dosa yang memang disengaja kalau memang disengaja. Contoh juz 6. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu kan gandeng. Qalu rupani qaulnya itu apa? Innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa apa perkataannya? Sesungguhnya Allah itu trinitas. Kalau sampai wakaf di situ, laqad kafara alladziina qalu, mandek, moro-moro innallaha tsalitsu tsalatsa, naudzubillah. Seakan-akan mengatakan sungguh orang-orang yang mengatakan itu kafir. Moro-moro sampean muni koyok-koyok sebagai ibtidak. Sesungguhnya Allah itu trinitas. Ini kan keyakinan orang-orang Nasrani. Banyak contoh-contoh yang lain. Itu sudah ma'rifatul wukuf. Makanya di penilaian MHQ atau tilawah itu ada penilaian tajwid, ada fasohah. Kalau tajwid tadi ya bab-bab begitu itu. Mura'atul huruf dan ayat. Tapi kalau sudah fasohah itu nanti urusannya dengan wakof. Kadang orang MHQ itu tidak terasa karena nafasnya tidak kuat. Itu moro-moro ngambil pemberhentian saenake dhewe. Itu kalau tepat tidak apa-apa. Makanya yang mengambil terserah kita namanya wakof ikhtiari. Namanya juga milih. Nah tapi milih itu ada ilmunya gitu loh. Atau ngulanginya. Ini juga harus pas. Ada orang baru ngafalkan. Tajri min tahtihal anharu khalidin nafiha. Lu kan gak cocok itu. Ruh khalidin nafiha. Lu masa ruh khalidin. Ruh itu punyanya anhar kok. Itu fatal. Wa arsala alaihim tayran abab. Oh, ngawur itu. Wong ababil itu satu kata. Tetap mandek dengan semangatnya abab. Itu sama yang dulu saya ceritakan di Kuaron itu loh. Supaya cerita ya. Kiai salah satu guru MQ senior termasuk guru saya. Itu cerita pas ini 3 tahun yang lalu kayaknya, pas halal bihalal di MQ itu di Kuaron, cuman saya tepatnya di musola mana saya tidak tahu. Ada orang imami
baca surat Al-Qadr. Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Munhiya hatta matla'il fajr. Ini hak ini terjadi, beliau ceritain. Jadi munhiya, munnya itu dibaca. Setelah sholat ditanya, "Loh Pak, niki Ustaz, niki kok dibaca munnya?" "Enggak, saya tadi kan wakaf di salam." "Lah munnya kan belum saya baca," katanya. Waduh, ini padahal ilmu wakaf itu kalau sudah ada tanwin, kalau sudah salam berhenti ya berarti dia disukunkan bil iskan. Maka tinggal lanjut berikutnya, hiya hatta matla'il fajr. Lah ini ndak ya, dengan santainya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Munhiya hatta matla'il fajr. Kacau ini. Oh itu jelas salah, karena wakaf nanti gandengnya dengan ibtida. Makanya biasanya al-waqfu wal ibtida. Wakaf boleh. Wakaf itu ada namanya ittirori. Ittirori itu mendesak, mendadak karena mungkin tiba-tiba sakit tenggorokan, tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin. Kalau itu tidak dihukumi. Tapi ibtidanya harus pas. Kalau ibtidak tidak ada yang ittirori gitu loh. Saya terpaksa harus mulai di sini, tidak bisa. Kalau mulai itu mesti milih dan itu tidak ada yang terpaksa. Tapi kalau wakaf bisa jadi anak ngaji, kalau leken nyamuk, nganu itu, turun tutup, moro-moro mandek, lalu diulangi lagi. Kalau itu tidak dikurangi nilainya. Mama ada orang MHQ lagi baca tartil enak-enak, tiba-tiba langsung suaranya sewerak gitu. Itu tidak mengurangi nilai karena itu ittirori. Tapi ibtidaknya yang harus pas, sehingga wakaf yang disebut oleh Sayyidina Ali wa ma'rifatul wukuf itu kaitannya dengan ibtidak juga. Ya, ini terkait dengan tartil. Kalau yang hadir, umpama ngajinya cepat, semuanya ngaji cepat sekalipun, semua harus taat rambu-rambu. Kalau saya sering mengibaratkan itu kayak orang naik motor, naik mobil, mengendarai motor, mobil itu. Apakah kalau lampu merah itu boleh tidak berhenti? Tidak boleh, harus berhenti. Kecuali ambulan. Karena kondisinya darurat. Maka dia boleh terus. Kalau ini ittirorinya malah boleh wasol, bukan wakaf. Karena ambulan itu terus ketika ada lampu merah. Tapi selain itu tidak boleh, harus taat. Lalu di sini ada tanda rambu-rambu boleh berhenti, maka boleh milih mau berhenti apa enggak. Kalau enggak boleh berhenti ya jangan berhenti di situ. Dan sekarang itu banyak orang yang salah paham. Di Al-Quran itu kan ada tanda wakaf lam alif. Lam alif itu diberi tanda. Kenapa? Karena di situ secara makna itu mesti belum sempurna. Dan bisa jadi secara lafadz masih ada keterkaitan yang erat. Maka oleh para ulama yang memberi tanda wakaf itu ditandai la waqfafi, ai adamul waqfi, yaitu tidak ada wakaf. Lah orang mengira pokoknya ono tanda wakaf kabeh oleh mandek. Ini keliru. Padahal lam alif itu jangan berhenti. Kalau Anda terpaksa berhenti di situ, cari ibtidak yang sebelumnya. Gimana kalau kita berhenti tapi tidak ada tanda wakaf? Kalau Anda paham betul maknanya dan ini sudah sempurna, boleh silakan. Itu berarti sampean sudah masuk dalam kedudukan mujtahid tapi dalam konteks ijtihad yang ringan. Tapi berarti sudah paham, oke enaknya kayak gini. Jadi harus tahu betul itu. Seperti dzaraf yang menjadi khobar muqaddam, lalu ada mubtada muakhar. Tapi ternyata tidak semua dzaraf itu menjadi begitu. Ngulang ibtidaknya bisa keliru. Contohnya apa? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ada yang keliru dulu, berhentinya di sini. Il qalat rabbi ibni li 'indaka baita, umpama gak kuat. Baru diulang dari indaka baitan fil jannah. Ini gak tepat. Karena indakanya di situ ini beda dengan inda yang dalam konteks sebagai dzaraf yang khobar muqaddam. Ini ndak. Kan ini maknanya rabbi ibni li 'indaka. Ya Allah,
bangunkan maksudnya beri kami bangunan rumah nanti di surga. Indaka di sisimu ya Allah. Kan begitu. Maka kalau dimulai dari indaka baitan, ini kurang pas. Tapi ada indah yang lain yang cocok juga ada. Makanya harus tahu ilmu tentang wakaf dan ibtidah. Biasanya ilmu tentang wakaf ibtidah itu tingkat lanjut. Setelah sampai menguasai semua tentang tajwidul huruf. Nah, kembali ke tajwidul huruf. Apalagi yang termasuk tajwidul huruf? Haknya huruf. Dan mustahaknya huruf. Mustahaknya huruf itu kalau huruf itu terkait dengan ahkamul huruf. Nun mati ketemu ya. Maka berbeda kewajiban yang harus kita tunaikan dengan nun mati ketika bertemu dengan ro, kan begitu. Maka itu mustahaknya huruf harus dipenuhi juga. Inilah yang dimaksud dengan tajwidul huruf. Lalu yang kedua, kan tadi pembagiannya marotibul qiraah ada 4 ya. Yang kedua itu membagi marotibul qiraah itu ada 3. Di antaranya di kitab Haqqut Tilawah. 3 itu beliau menulis marotibut tartil wal qiraah. Jadi tidak hanya marotibul qiraah tapi marotibut tartil. Berarti ketiga-tiganya itu masuk cakupan kategori disebut tartil. Apa itu? Tahqiq, tadwir, sama hadr. Yang penting syaratnya sebagaimana dikemukakan Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Maka bacaan tadwirnya Imam Abdurrahman As-Sudais itu juga masuk kategori tartil. Makanya di covernya itu ditulisi Al-Mushaf Al-Murattal bi riwayati Hafsin an Asim bi sauti Syekh Abdurrahman As-Sudais, kan begitu. Jadi ini. Maka nanti ada yang murattal dalam konteks bacaan Al-Qur'an, ada yang murattal, ada yang mujawwad. Biasanya mujawwad itu kalau lebih pelan lagi dan itu hampir seperti yang tilawah itu mujawwad itu ya, tilawah itu mujawwad. Ini kalau kita bicara tartil. Kenapa kok diperintahkan tartil? Nanti ada penjelasan berikutnya. Karena lebih memungkinkan seseorang untuk bertadabbur. Kalau sampai membuat hafalan, mencetak hafalan, ketika menghafal, maka lebih baik tartil di lagu sambil diangen-angen sak maknane. Itu lebih kuat diingatan di memori kita daripada cepet-cepetan. Gampang lali kok. Kadung cepet-cepet ngapalno ning ngene iku digetak titik ae. Hilang kabeh sudah. Pengen mundur ndak bisa, maju kena, mundur kena, kan begitu jadinya. Jadi pas membuat hafalan, nambah hafalan, itu pastikan bacaan Anda sudah betul-betul tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Karena ini akan menentukan ketika Anda mencetak itu kapan sin, kapan shin, kadang keliru, angel. Bisa tapi angel. Jadi bisa diperbaiki tapi lebih sulit. Saya punya teman itu ngafalkan litu'minu billahi wa rasulihi dibaca litu'minuna. Dibilang namanya saiki bener litu'minu sudah bener. Ben lagi pas deresan lagi litu'minuna loh. Makanya kalau teman belajar nahwu lalu ngafal Quran itu diterapkan apa yang sudah didapat di keilmuannya itu diterapkan. Karena dalam yang masuk ke fi'il mudhari maka nanti berpengaruh kepada halfun nun, nunnya dibuang, kan begitu. Af'alul khamsah. Nah, itu ilmu-ilmunya diterapkan di situ. Makanya enak saja nih orang hafal Quran nanti dipadukan dengan keilmuan itu saling mendukung. Ilmunya mendukung, hafalannya juga mendukung ke ilmunya, ilmunya juga sebaliknya mendukung ke hafalannya. Contohnya apa yang hafalan mendukung kepada keilmuannya. Sampai nyari contoh di pelajaran nahwu itu tidak sulit. Oh iya ya, kalau alamat rofaknya isim mufrad itu menggunakan dhammah itu di Al-Quran ada. Wajah arrojulun umpama begitu kan jelas. Contohnya itu. Makanya salah satu kitab nahwu yang contoh-contohnya diambil dari Al-Quran itu adalah Jami'ud Durus Al-Arabiyah itu karya Syekh Mustafa Al-Ghulayain. Ada pertanyaan tentang tartil?
Hadir juga begitu ya, yang hataman-hataman itu biasanya ngaji. Kalau hatamannya banyak orang, apalagi yang dibaca di mic hanya 10 juz, mungkin tidak terlalu hadir. Tapi kalau sudah levelnya hataman sendiri, sehari 3 tempat, itu hadir itu. Karena kalau baca pelan, apalagi tahqiq, tidak tutup, tidak mari. Kayak Abah Kiai Mustamir itu, gurunya pengasuh kita, Gus Faiz sama istrinya itu, yang di Jawa Tengah itu kan biasa sehari hataman di 3 tempat sendiri. Jadi hataman 2 tempat. Itu hataman sendirian, tidak pakai teman, sudah dibaca mulai awal sampai akhir. Selesai. Itu bacaannya hadir, tapi hadir tetap harus mematuhi protokol kesehatan secara tajwid kan begitu. Jadi harus mematuhi prokes protokolnya. Nggak boleh orang baca hadir lalu diterabas semua, wakof ibtidaknya diterabas, lalu kemudian wasol wakofnya diterabas, ya keliru kabeh. Jadi gini catatannya, kembali lagi ke catatan, membaca pelan itu belum tentu dinyatakan tartil kalau tidak tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqu. Contohnya apa? Banyak di musola-musola di kampung-kampung itu kalau Ramadan habis subuh atau habis tarawih itu banyak yang baca pelan. Saking pelannya sing gak wayahe dawa dadi dawa. Wajah rajulun min aqsal madinati. Loh itu terjadi. Makanya Rasulullah kalau pesan itu begini, Rek. Bacalah Al-Qur'an dengan rasa bagaimana orang Arab itu membaca Al-Quran. Artinya apa? Pertama ya dari sisi pemahaman maknanya. Lalu yang kedua, lagu itu boleh, tetapi tetap jangan sampai lagunya itu merusak tajwidnya. Sebenarnya ngaji tidak pakai lagu, tapi tajwidnya benar, fasohanya tepat, itu sudah enak didengarkan. MK itu kan santrinya banyak. Itu dari sekian ribu santri, itu tidak semuanya ngajinya lagunya enak, tapi tajwidnya bener. Sudah tahfidz ya. Tajwidnya bener, di rumah lo ijek kena. Ngajinya datar, tapi karena tajwidnya benar, tetap masih enak. Tapi kalau ngajinya lagunya enak, tapi tajwidnya gagal semua, tetap tidak enak didengarkan. Keliru ini. Kan begitu. Karena kan yang lagunya biasa saja sampai selesai setoran kiroat sabaawi sudah sabaah juga ada. Ketika baca di panggung ya tetap enak baca dengan versi kiroat imam ini. Apalagi yang didukung dengan suaranya juga bagus. Kan di antara kalian ada yang ngajinya enak, ada yang memang pas-pasan, ada yang enak menurut diri sendiri. Kenapa kok lagu itu penting? Belajar. Paling enggak itu bisa lagu Kurni lah, Kurni Syukur Muni. Maksudnya yang didengarkan tuh enak, paling nggak dengarkan sendiri. Jadi ngaji itu nggak bosenan. Kenapa kok kita ini butuh ada lagu, ada tangga nada, ada lagu ketika ngaji? Itu rasanya beda. Karena otak kita ini ada 2 bagian, ada otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu tempat menghafal. Tapi kalau otak kanan itu tempat imajinasi, tempat rekreasi dan seterusnya. Termasuk tempat musik itu di otak kanan. Kalau Anda mampu ngaji dengan lagu yang enak, itu 2 otak ini bisa bekerja sama dan bekerja bareng. Sehingga hafalan ada di otak kiri, lagu yang enak ketika ngaji ada di otak kanan. Sehingga lebih semangat dan gak ngantuan. Tapi kalau otak kanannya dinganggurkan, yang dipakai hanya otak kiri, fokus ngafal tok mempeng. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wa zaitun, waturi sini. Ini gampang ngantuk. Karena hanya otak kiri yang Anda tekan. Coba kalau ngaji sambil itu betah tahan lama. Saking tahan lamanya sampai ngantuk-ngantuk ngurung lagu nanti. Nah, itu hanya gawane ngantukan. Berarti Anda butuh nutrisi otak. Kurang minum air putih. Ada asupan oksigen ke otak yang kurang. Sehingga gawanannya angop. Angop itu apa, Rek? Menguap. Itu kan asupan oksigennya kurang ke otak. Jadi harus pagi sarapan. Tapi jangan diperbanyak karbohidratnya, karena kalau banyakkan karbonya ngantuk.
Anak pondok itu kan kebalik, karbon itu banyak ini, iwak mek tempe sak cuhil ambek kerupuk lah kan. Padahal kita butuh nutrisi otak. Dan perempuan itu bersyukurlah kalian jadi perempuan. Ya saya juga bersyukur jadi laki-laki. Ya artinya kita kan tidak bisa milih, takdirmu brom kan. Lahir lanang wedok itu gak bisa milih. Kenapa kok saya minta Anda bersyukur jadi perempuan? Karena perempuan itu pertama lebih fokus dan lebih mudah konsentrasi. Kenapa? Karena otak kanan dan kiri itu tumbuh secara seimbang sejak Anda kecil. Tapi kalau orang laki-laki susah konsentrasi. Kenapa? Karena sampai usia 18 tahun itu otak kanan yang lebih dominan tumbuh berkembang lebih cepat. Makanya orang laki-laki itu kadang kalau dilihat dari sudut pandang perempuan dengan usia yang sama satu kelas, itu dipandang oleh perempuan kok gak dewasa ya? Karena Anda memandangnya dengan otak perempuan. Loh iya, anak lanang sampai alia yo sing seruwek gep sinau kena dihitung. Senengane dolen, main PS, game online, banyak itu ya sekarang. Godaannya kan itu. Makanya sampean begitu ngefan ketika ada anak yang kelas 2 alia, kalau itu anaknya rajin, khusyuk itu. Ya Allah, arek ku alim. Ketodot-kodohan, ya Allah ada dia kan gitu. Itu udah ngefan banget itu. Nggak tahu ya, iya apa enggak tahu. Tanyakanlah pada rumput yang bergoyang. Ternyata ada rahasia Tuhan itu. Kalau kata Bu siapa? Dr. Aisyah Dahlan itu. Seorang pakar neurologi. Kata beliau itu, kenapa laki-laki itu otak kanan yang harus tumbuh duluan lebih cepat? Ada kreativitas, karena laki-laki itu nanti punya tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Sehingga dia harus berpikir keras, ini dari mana ini? Kerja saya apa? Saya harus kreatif seperti apa? Makanya ketika ada orang yang males, apalagi laki-laki itu, aduh eman kalau males itu. Karena orang itu kadang penyakitnya itu males. Baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya kalau penyakit kena M itu sudah M-nya males loh ya. Kamu kenapa enggak ngaji? Saya M, Pak. M apa? Males. Aduh kena M itu abot. Kalau enggak dari diri sendiri susah. Karena kalau hanya mengandalkan motivasi dari luar itu sifatnya hanya sementara. Saya mari dituturi semangat. Mempeng rong dino. Makanya kata Rasulullah itu biasa saja tetapi istiqomah itu jauh lebih bagus. Karena kalau ada anak yang sehari saya pokoknya mau rajin, sehari deres 10 juz, 20 juz, itu biasa tahan 1 minggu itu sudah bagus. Biasa itu maksudnya yang deres sehari yang memungkinkan lah. Kapan waktu Anda untuk rehat, untuk istirahat, untuk tidur, untuk ngaji sekian. Ini seimbang tapi tetap banyakkan ngajinya karena posisi Anda di pondok dan masih muda. Nanti kalau sudah pulang dari pondok itu kewajiban yang lain lebih banyak lagi. Jadi itu terkait dengan otak kanan dan otak kiri. Ada pertanyaan? Lanjut. Ini cerita ngaji rong baris durung tutup ceritane 40 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa tsubita an Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata Ummu Salamah, annaha bahwasanya Ummu Salamah iku na'at itu apa? Sifat ya, berarti na'atat mensifati sapa Ummu Salamah. Iku na'atat mensifati sapa Ummu Salamah qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Qur'an maksudnya. Jadi Ummi Salamah itu mensifati bacaan Rasulullah itu sebagai qira'atan ing qira'at, mufassaratan yang jelas atau yang ditafsirkan. Mufassaratan yang jelas atau yang ditafsirkan atau yang jelas apa nih, harfan, huruf per hurufnya, huruf demi huruf. Ini kan kaitannya dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan qiraah mufassarah? Qiraah mufassarah itu bacaan Rasulullah itu iso didengarkan huruf per huruf sangat jelas. Sehingga saking jelasnya, maka ketika orang sambil tadabbur itu bisa.
seakan-akan itu Rasul menjelaskan tafsirnya. Hurufnya itu jelas. Jadi bacanya huruf per huruf jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ro itu tafkhim, kapan ro itu tarqiq, kan begitu. Dan seterusnya. Itu jelas. Jadi bukan tidak jelas. Ada orang ngaji contohnya, itu yang qiraah yang tidak mufassarah. Jelas enggak? Enggak jelas. Mek krungu basa tok. Dung. Apalagi kalau laki-laki itu bacanya ada bassnya karena ini efek suara karena dia sudah balik. Saya alhamdulillah baru balik kemarin, makanya suara saya berubah. 2 minggu yang lalu kan suara saya masih tidak begini, masih bagus. Sekarang udah pecah suara saya ini. Itu qiraah mufassarah. Kalau perempuan itu biasanya suaranya bassnya tidak begitu, tapi melengking. Makanya di aturan tentang nada itu kan ada suara apa? Sopran, ada apa lagi itu? Laki-laki itu apa? Apa namanya? Kan ada laki-laki, sopran itu laki-laki atau perempuan? Sopran itu, masa nggak tahu? Sopran santun itu. Nah itu ada. Makanya penilaian di Dewan Hakim, penilaian MTQ tilawah itu antara putra dan putri itu memang sendiri. Karena memang bentuknya beda. Oh, suaranya beda. Tapi yang bagus, suara itu walaupun perempuan itu ada powernya. Orang Arab itu, walaupun perempuan itu kalau ngomong saja ngomong Arab, itu ya mereka sudah tobi'i ya, tobi itu bawaan alamiah. Itu ngomong saja, walaupun pelan, belum ngaji loh ya, itu sudah muncul powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada power, ada kekuatan mengandung ono bobotel loh ngaji itu. Jadi sehingga setiap hurufnya itu jelas dan itu betul-betul sesuai haknya huruf dan mustahaknya huruf. Jangan ngaji itu ngambang. Laqad ja'akum rasulun, laqad ja'akum. Nah itu sudah enggak jelas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Atau ayat lain. Idza jaa ajaluhum, jelas. Idza jaa ajaluhum, hamzah tahqiqul hamzahnya jelas, tahqiqul hamz. Jangan nyeret enggak jelas. Idza jaa ajaluhum. Ini tidak qiraah yang mufassarah namanya. Gimana mau tadabbur, pembenahan huruf per hurufnya saja masih perlu diperbaiki. Makanya motonya di MQ yang kita ambil ke sini juga, saat ini kita sedang memperbaiki dan menghafalkan lafzon sambil jalan wa maknan, dibantu Quran terjemahan. Walaupun nanti terjemahan itu tidak pernah cukup karena terjemah itu hanya membantu untuk awal, tapi nanti kita butuh yang namanya tafsir. Untuk menafsirkan ayat itu butuh riwayat. Nanti ada ini penafsiran bil ma'thur, ada yang bir ra'yi. Tapi bir ra'yi pun harus ada dasar, tidak sekehendak hawa nafsunya. Karena kalau orang menafsirkan Al-Qur'an sakarepe hawa nafsunya untuk kepentingan diri dan kepentingan duniawi, itulah yang diancam oleh Allah melalui hadis Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mengambil tempat pinarak di neraka. Jadi bahasanya itu pinarak di neraka, mengambil posisi tempat kaplingan di neraka, naudzubillah. Jadi harus ada progres. Terus pokoknya sampai sing temen Qur'ani itu nanti yang lain-lain itu seringkali Allah membuka. Kalau Anda istiqomah terhadap Al-Quran, maka nanti Allah akan membuka pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ilmunya dari arah yang tidak pernah kita sangka. Catat, ingat-ingat ya, bikin quotes. Bawahnya ada Pak Hasim. Biasanya sekarang kan musimnya gitu, jadi bikin quote. Saya kalau ngaji di teman-teman di kampus di UIN itu, jadi setiap ngaji biasanya mereka bikin kotak itu kutipan taklim. Jadi ketika taklim ada kutipan kata-kata apa ditulis, kasih foto saya di tengahnya itu. Nggak apa-apa, itu kan kreativitas aja begitu. Catat. Wes sampe eling-eling.
Termasuk soal jodoh, jangan khawatir. Saya yakinnya Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Pasti jodoh Anda ini laki-laki. Sudah saya terawang sejak sekarang. Kalau ada perempuan yang datang kepada Anda, jangan diterima. Itu menyalahi fitrah. Ya lek wis wayahe rek. Makanya durung wayahe ojo sih. Lek wayahe ya wayahe kan begitu. Lek belum wayahe ya jangan. Ya? Ngaji sing temen. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Abu Dawud, rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Qala berkata sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Hadza utawi iki iku haditsun hadis hasanun yang bernilai hasan, sahihun bernilai sahih. Ini menurut At-Tirmidzi. Lanjut. Wa an Muawiyah ibni Qurra, dan dari Muawiyah bin Qurra, an Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yauma fathi Makkah, ing dalam hari Fathu Makkah, ketika hari Fathu Makkah. Fathu Makkah tang Ramadan tanggal tahun berapa Hijriah rek? 8 Hijriah ya? 8 Hijriah. Oh iya benar 8 Hijriah. Insyaallah 8 Hijriah itu Fathu Makkah. Coba nanti dicek lagi. Di kumang melihat Rasulullah pada hari Fathu Makkah. Fathu Makkah itu apa sih, Rek? Hah? Terbukanya. Kenapa kok disebut terbuka? Karena sebelumnya tertutup. Sebelumnya orang-orang Muslim itu dilarang masuk kota Makkah karena Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah yang terjadi penaklukan. Jadi penaklukan kota Makkah, penaklukan yang tidak terjadi pertumpahan darah itu ya Fathu Makkah itu. Rasulullah sudah datang memimpin memimpin pasukan. Tapi ketika itu lalu tidak ada perlawanan. Orang-orang kafir Quraisy tunduk dan mereka ini berserah diri. Lalu kemudian yang dulu pernah menyiksa saudaranya, pernah mengancam menyiksa orang-orang Islam, itu ketika Fathu Makkah banyak yang tertunduk dan mohon ampun, lalu kemudian siap untuk dibalas, siap untuk dikisos. Kata Rasulullah, antum mutulaqa hadzal yaum, kamu semua adalah orang-orang yang bebas pada hari ini, sehingga tidak ada satupun yang dulu pernah menyiksa orang Muslim sekalipun yang ketika hari itu dibalas. Tidak, semuanya dibebaskan dan dimaafkan oleh Rasulullah. Di hari Fathu Makkah itulah termasuk masuk Islamnya salah satu tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Kalau Abu Lahab enggak. Abu Lahab itu mati sebelum peristiwa Fathu Makkah, sudah meninggal dan mati dalam kondisi mengenaskan. Itu Abu Lahab. Abu Jahal sampai mati juga tidak masuk Islam. Ini Abu Sufyan yang nanti punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika Fathu Makkah itu semuanya dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah terjadi Fathu Makkah. Jadi Fataha Yaftahu itu asalnya sesuatu yang terikat, tertutup, lalu kemudian terbuka, itulah jadi Fatah. Sampai yang belajar begini, asalnya tidak tahu, sebelum ngaji itu tidak tahu. Dijelaskan kok jadi tahu, berarti ada futuh ilahiyah di hati kita terkait dengan ilmu. Oh iya, berarti itu Fatah. Makanya di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjutannya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terakhir fasabbih. Kalau orang sudah futuh, itu jangan lupa bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, memohon ampun. Innahu kana tawwaba, bahkan disertai dengan taubat. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat.
Makanya orang belajar ilmu itu, doa penutupnya biasanya kafaratul majlis itu subhanakallahumma wa bihamdik. Itu dari fasabbih bihamdi rabbika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, disertai persaksian. Lalu astaghfiruk wa atubu ilaik. Itu diambil nilai-nilainya dari surat An-Nasr ini. Sehingga kita semakin futuh. Lalu kita mohon ampun kepada Allah. Karena boleh jadi ketika kita belajar, kita pernah suudzon kepada Allah. Sama dengan orang berjuang pernah suudzon kepada Allah. Apa itu suudzonnya? Boleh jadi begini. Perjuangan, ini kok gak hasil-hasil sih. Jangan-jangan Allah itu sudah suudzon. Padahal Allah tidak boleh disuudzoni. Sampeyan sinau yang ngono. Dijelasno gurunya di kelas, tidak paham-paham. Pas aku sak kelas sing bodoh kok aku dak ya Allah, kula niki dosa napa umpama begitu. Suudzon nang Allah. Enggak boleh, nanti suatu saat ketika dibuka pemahaman Anda, maka jangan sampai lupa diri bahwa ilmu ini adalah titipan Allah, sehingga kita harus banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak beristighfar. Dapat ranking juga begitu. Ranking 1 diumumkan, dapat hadiah. Rumah umpama. Tidak tahu lah hadiahnya apa gitu ya, dapat hadiah. Jangan sampai setelah ranking itu lalu merasa ini lo saya ranking 1. Kamu berapa nilainya? Jadi justru kalau nilainya bagus dapat ranking, itu justru semakin tawadhu dia. Iya ya, ilmu titipan ya Allah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Sehingga dengan begitu dia semakin semangat untuk belajar. Karena kalau orang ranking lihatnya yang rendah lalu merendahkan orang lain, itu biasanya nanti belajarnya kendor. Kendor itu maksudnya santai, wong arek iku adoh nilai ini mbak aku. Tapi yang paling parah sudah nilainya rendah, melihatnya yang lebih rendah lagi, akhirnya merasa tenang, tidak mau belajar, ini yang repot. Ada santri atau siswa nilai ulangan harian umpama ini ya contoh ya, dapat 60, temannya 90, temannya lagi dapat 20. Dia lebih condong melihat yang 20. Aku lumayan oleh swita iku oleh 20 kan. Akhirnya sinaune males. Delok sing 90 iku 90 oleh arek iku anjen wis gawane pinter lu ngono tok. Padahal kan harusnya kan dia semangat. Karena kalau lihat yang bawahnya dia merasa aman. Itu tidak boleh. Terus yang ngono. Saya sehari terusnya 3 juz. Nambahnya 2 halaman. Ada temannya yang nambahnya 4 halaman. Melihatnya ada yang tidak pernah nambah mek mendres tok. Ket biyen 3 tahun dek kene mek oleh 2 juz. Itu ngarep diteres mburi lali. Mburi diteres tengah lali. Mulek ngono ae. Didelok cek lumayan aku. Aku saiki wis lancar kabeh. Gak maju-maju lek begini nih. Makanya dalam urusan ilmu, dalam urusan kebaikan harus lihat yang lebih atas untuk memotivasi kita. Kalau dalam urusan harta, urusan duniawi, harus melihat yang lebih bawah agar kita mensyukuri. Paham ya? Itu bedanya. Jangan kebalik. Ada orang sakit, maka yang dilihat orang sehat agar semangat untuk jadi sehat. Jangan yang dilihat yang sama-sama sakit. Boleh sama-sama sakit, tapi untuk mensyukuri bukan untuk nyantai. Kalau untuk mensyukuri boleh. Ya Allah, saya masih diuji sakit begini kok sudah sambat. Teman saya malah ujiannya begini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Saya semangat mudah-mudahan bisa sembuh sehingga bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa bermanfaat kepada orang lain. Kan orang sehat kan butuhnya itu. Kalau sakit kan sudah tidak kober mikiri untuk kebaikan orang lain, untuk diri sendiri saja ngeluh. Jadi sehat kita itu harus punya makna. Kalau masih di pondok, sehat kita untuk apa? Untuk kita baik dan ngajak orang untuk baik. Ayo dek, terus dek. Ayo balapan ayo. Sampai nambah juz berapa? Sekian. Wis lancar kabeh belum? Ayo. Bulan depan target ya. Kita sama-sama baca 5 juz. Juz ini sampai juz ini. Nah, itu namanya fastabiqul khairat, gitu loh. Kalau ada orang yang lihat bawahnya tapi tidak untuk bersyukur, untuk nyantai, ini malah keliru. Mengambil pelajarannya keliru, mengambil hikmahnya keliru. Ada orang darah tinggi. Tekanan darahnya sampai 200. Ada orang tekanan darah tinggi 220, tapi tidak stroke. Yang 200 melihat, "Oh, gak apa-apa 220, aku 200 gak apa-apa."
tetap beli sate, makan duren, sak kulit-kulitnya kan bahaya itu. Oh, enggak sama kulitnya saja bahaya bagi orang yang punya tekanan darah tinggi. Darah tinggi penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak tempe. Tuh iya. Kamu enggak tahu dah. Jadi kalau ada suami, nanti kalau sudah punya suami, ini contoh lain ya. Ada suami yang setiap minggu, setiap hari itu mampu memberi belanja istrinya hanya untuk beli tempe, itu nggak ada darah tinggi. Ketika sudah 1 minggu, istrinya diberi lagi uang kayak beli tempe, istrinya darah tinggi. Tempe tentunya. Sehingga kesimpulannya, tempe menyebabkan darah tinggi. Guyon-guyon rek sampe lu. Engko sing eling tibake tempe menyebabkan darah tinggi. Jadi harus tahu konteksnya. Kalau itu kan urusan cukup ndaknya buat belanja. Oke, lanjut. Yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah, ala naqatihi ing atasi unta beliau. Jadi Rasulullah itu berada di atas unta ketika hari Fathu Makkah ini. Lalu Rasulullah yaqra'u halimoco sapa Rasulullah. Yaqra'u halimoco sapa Rasulullah. Surat Al-Fathi ing surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Farajja'a, maka mengulang-ulang kembali sapa Rasulullah. Raja'a yurji'u tarji' itu yang mengulang kembali. Fi qiraatihi ing dalam bacaan Rasulullah. Jadi surat Al-Fatah diulang beberapa kali. Itu sambil di atas unta beliau. Inna fatahna laka fatham mubina, yaitu Fathu Makkah, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza, dan seterusnya itu. Keliru yang dalilnya, benar gak ya? Ada yang sudah juz 26. Jadi surat Al-Fatah diulang-ulang oleh Rasulullah. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Sedikit lagi ya, lanjut ya. Ini sekolah. Waduh, sampai lanjut sampai jam 8 guys. Tapi sayangnya tidak ada konsumsinya, kayaknya tidak kuat sampai nanti. Bismillah, kalau saya ada konsumsinya ini. Lumayan kan? Air putih itu fleksibel. Kalau haus diminum, kalau ongkep digerojok kan begitu. Kalau kopi atau teh kan hanya diminum saja fungsinya kan. Jadi jangan memandang rendah air putih. Air putih itu fungsinya malah lebih banyak. Nah kalau kopi sampai ongkep atau sumuk digerojok kan tambah kakaruan. Tapi kalau air putih lebih fleksibel ya. Air bening. Nggak tahu ceritanya dulu gimana disebut air putih. Sehingga terjadi perdebatan. Mana putih? Masa gini warna putih? Padahal itu istilah. Sama nyebutnya air putih kan? Bahasa Indonesianya itu loh. Apakah ini warna putih? Nah, maka itu jadi istilah. Maka air putih itu bermakna jangan dimaknai putih itu seperti putih mukenanya jenengan. Jangan beda. Kalau itu namanya air gamping nanti. Kalau mau warnanya putihnya sampai kayak gitu loh. Atau kayak kapur kan gitu. Jadi saya semangat sampai jam 8 karena sudah ada konsumsinya. Di kumang wa ani bin Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai sapa Allahu Allah anhuma terhadap Ibnu Abbas. Anhuma itu berarti 2 orang. Siapa? Ibnunya dan Abbasnya. Namanya Abdullah. Kan Abdullah Ibnu Abbas. Berarti anhuma itu terhadap Abdullah dan terhadap Abbas. Kan Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu salah satu paman Rasulullah. Maka Abdullah Ibnu Abbas itu sepupu dengan Rasulullah. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang sighari sahabat. Sighari sahabat itu sahabat junior. Karena beliau lahir kira-kira 3 tahun sebelum hijrah apa ya? Sebelum Rasulullah hijrah. Oke, saya lanjutkan. Iya, sebelum Rasulullah hijrah, periode Fathu Makkah. Lanjut. Qala berkata sapa Ibnu Abbas.
Kata Ibnu Abbas, la an aqra'a sungguh teman-teman yen toh maca sapa ingsun. Yakti teman-teman yakti teman-teman yen toh maca sapa ingsun. Sungguh bacaanku suratan ing satu surat Al-Qur'an. Uratilu yang mentartilkan sapa ingsun, yang saya baca dengan tartil ha ing surah. Uratilu kang mentartilkan sapa saya ha ing surah iku ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an aqra al-Qur'ana, daripada aku membaca Al-Qur'an kullahu, semuanya, tapi cepat. Ibnu Abbas lebih senang membaca suatu surat tapi berkualitas secara tartil daripada cepet-cepetan oleh akeh kuantitas tapi tidak tartil. Kenapa? Karena ketika tartil disitulah bisa tadabbur. Ini pernah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi pentingnya bertadabbur. Lah yang menunjang tadabbur itu salah satunya dengan tartil. Kalau sampean mocone cepet, ya sudah lewat. Mau tadabbur ini ya sudah lewat duluan. Tapi tentunya harus dilihat konteksnya, kebutuhannya. Kalau sampean pas diperintah untuk ngimami taraweh, sholat tarawih di sini di musola umpama 1 juz, dijadwal tanggal sekian sesuai dengan harinya, juz 1 sampai juz 17, terus liburan. Umpama hanya 20 hari di pondok tapi harus khatam, berarti satu hari kan lebih dari 1 juz, bisa 1,5 juz. Maka ya jangan pelan-pelan, harus cepat karena menyesuaikan. Nggak apa-apa, nanti tadabburnya di luar itu. Tapi sambil sholat, sambil cepat, sambil tadabbur juga bisa, tapi walaupun kurang optimal. Tapi jangan kemudian, ini perintahnya tartil ini, saya harus pelan. Tarawih mocone pelan-pelan. Ini sok mari jam 12 bengi. Sendirian sampai salam sudah tidak ada orang, tinggal nang kamar kabeh. Ya mungkin ada jamaahnya tapi tidak terlihat. Moro sampean kroso isis-isis apa iki? Tiba iki pas angin murup kan begitu. Jadi harus tahu konteksnya. Makanya dulu ada sahabat, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal ya. Sahabat Mu'adz atau siapa ya? Ngimami maghrib, ngimami orang-orang, itu kesuwen. Ini kalau di kampung ya. Maksud saya begini, yang harus dibedakan antara di pondok dengan di kampung. Kalau di pondok itu kan tidak ada tugas lain kecuali santri itu kan tugasnya ngaji, deres, ya. Belajar, sholat jamaah, wiritan, tibaan, yus itulah muternya itu. Masak juga. Masak, tapi kan piket, masa bendino masak saking hobi nih. Gak piket jadi pawon lah apa sampean aku seneng dek gini Pak. Ya itu berarti malas ngaji sebenarnya. Tutup masalah hobi dan tidak hobi itu. Ya itu dilakukan semuanya lah, karena itu pembelajaran semuanya. Nanti kalian di rumah juga begitu. Masa bendino GoFood, ya kan ya. Pertama makanannya, yang kedua anggarannya kan besar. Ya masih promo-promo 30% ya bendino. Ya kan lumayan itu, antara masak sendiri itu penghematannya luar biasa itu. Saya dulu waktu di pondok itu, dulu di pondok belajar bikin yang sederhana itu, kan pulang ya bisa bikin nasi goreng. Karena nasi goreng kan paling gampang kan. Sego dilebokno wajan digoreng tadi wis. Gak usah bumbu. Enggak iso. Kalau saya bikin nasi goreng bisa. Tahu penyet. Mie instan. Mie instan kan tinggal nyeduh aja. Bukan bikin mie dari awal gitu. Ndak, kalau angel dadak gawe toko tepung barang dawa. Ya kita melakukan tugas-tugas. Itu latihan nanti sampean pulang itu. Oke, saya kembali ke materi tadi. Jadi kalau di kampung harus tahu kondisi masyarakat. Karena masyarakat itu kebutuhannya banyak. Habis maghrib ada yang harus begini. Maka jangan panjang-panjang. Tapi kalau sudah di pondok begini, agak panjang enggak apa-apa. Karena tahu kegiatan jadwal rutinitasnya kan sudah tahu. Keluar juga enggak boleh kan? Selak ngomong anak ya gak ono anake. Hanya jangan sampai punya anak dulu. Naudzubillah, durung wayahe. Gak usah sok sibuk selak lapo sih, selak lapo. Kalau sudah di kamar itu lapo-lapo itu kadang enggak produktif sudah. Di musola, di depan itu masih produktif belajar. Loh, saya belajar usah di kamar. Iya bisa. Ada memang orang-orang itu kan tipologi belajarnya kan juga beda-beda.
Ada yang belajarnya itu suka ramai, ada yang suka sepi. Kenapa kok suka yang sepi? Karena biar cepat ngantuk kan begitu. Kalau sepi belajarnya cepat tidur. Sehingga baru baca 2 baris sudah tidurnya setengah jam, kan repot. Ditangeni, tangi moco didik bubuk mana? Ada nggak yang begitu? Oh enggak di sini tapi ya. Dan lain-lain. Oke. Tapi kalau di kampung sesingkat mungkin. Kecuali kalau masjidnya itu umpama orang sudah tahu masjid ini kalau tarawih menggunakan 1 juz, maka ini orang datang itu berarti sudah niat betul. Saya pengen tarawih 1 juz. Tapi itu pun yang standar bacaannya, tidak yang kecepatan nemen sampai tidak jelas, tidak terlalu lama nemen yang sampai seperti tahqiq, tartil yang menuju ke tahqiq. Ini kelamaan. Tetap harus bisa memposisikan diri. Saya biasanya kalau saya titeni, kalau pas Ramadan itu ada tugas ngimami tarawih, mulai dari isya, qomat, iqomah, Allahu Akbar, langsung sholat isya 4 rakaat. Jadi ini 4 rakaat ya, kecuali kalau dikosor ya. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, mari wiritan itu, langsung tarawih, witir 3, sak dungone, itu 1 jam. Itu sudah 1 juz itu. Jadi orang sudah niteni 1 jam. Jadi biasanya setelah tarawih itu darusan lagi 1 juz, setengah jam. Jadi juz yang habis dibaca untuk ngimami itu disimak beberapa orang yang belum pulang setelah tarawih itu untuk nyimak bacaan kita. Jadi kalau sing keliru-keliru barang sudah dibenarkan ketika kan pernah itu keliru diingatkan nggak nyantol-nyantol pernah, atau saya pernah pengalaman yang nyimak itu nggak hafal Quran karena memang nggak bawa penyimak dan bawanya mushaf. Ketepaan mushafnya itu urutan jilitannya keliru. Saya bingung dah. Saya masih ingat itu. Saya baca ayat juz 8, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Saya baru bunyi wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi. Sudah diingatkan. Walau anna ahlal qura. Saya mandek ngawur iki. Walau anna ahlal qura juz 9, Bro. Iki juz 8 kok wis dibengoki walau anna ahlal qura. Saya tetap wal baladut thayyib 2 kali. Walau anna ahlal qura. Sudah selesai, saya teruskan sampai baliknya kan keliru. Ternyata jilitan yang walau anna ahlal qura itu kualik mlebu ndek juz 8. Sehingga baliknya itu balik kualik juz 9. Qalal malaul ladzina istakbaru itu. Jadi keliru. Pas setelah sholat selesai, saya tanya, sampean mang juz pinten? Nggih ngapunten. Iki Qur'ane keliru ditutur ke saya. Waduh repot ini. Makanya yang nyimak itu kalau bisa juga yang hafal Quran. Kalau enggak hafal jadi begitu, kasihan imamnya. Imam bingung wis bener di keliruno. Jamaah sing gak paham, gak hafal Quran dikira, ya apa sih imame delengno terus saya. Oh jadi imam bulet. Lho kan ngono kalian. Kan gak enak. Dan itu terjadi, itu saya alami. Karena yang nyimak kebetulan berandalkan pada mushaf. Makanya pentingnya orang hafal Quran itu begitu. Dan sampai nek ngafalnya ya ojo keliru, kok Qur'ane sing keliru, urutannya mari keliru gara-gara ada jilitan Al-Qur'an yang keliru. Tapi insya Allah enggak. Makanya butuhnya disetorkan kan itu. Disetorkan, disimak hafalannya. Lanjut. Jadi Ibnu Abbas itu lebih senang ibaratnya membaca 1 surat tapi dengan tartil berkualitas dibanding cepet-cepetan moco oleh akeh tapi gak tartil. Ya sampean ya apa? Kalau sampean saya sarankan, yo tartil yo akeh. Itu jauh lebih bagus. Paham? Oke, sedikit lagi. Wa an Mujahid, dan diriwayatkan dari Mujahid annahu bahwasanya Mujahid iku suila pernah ditanya sapa Mujahid an rajulaini tentang dua orang. Jadi pernah ditanya tentang apa? Ada 2 orang. Qara'a yang membaca sapa ahaduhuma salah satu dari rajulaini Al-Baqarah wa Ala Imran, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Berarti hampir 4 juz. 4 juz kurang 1/4 itu ya. Karena Ali Imran di juz 4 sebelum 1/4 terakhir itu. Mulai Al-Baqarah. Wal akharu utawi yang lain iku membaca Al-Baqarah ta ing surat Al-Baqarah wahdaha. Hanya wahdaha ing
siji Al-Baqarah, artinya hanya membaca surah Al-Baqarah. Wa zamanuhuma utawi waktu keduanya, wa ruku'uhuma dan rukuk keduanya, wa sujuduhuma dan utawi sujud keduanya, wa julusuhuma dan duduk keduanya, iku wahidun sawaun, menempuh satu waktu yang sama. Jadi gini, ada orang sholat sama-sama, kalau 4 juz ini berarti berapa jam? Contohnya ya, 1 jam. Kalau untuk tartil, wes katakanlah diambil cepetnya aja 2 jam lah. Ini contoh ya. Sama-sama 2 jam, yang dibaca itu Al-Baqarah sama Ali Imran. Yang satunya hanya dapat Al-Baqarah saja. Ini lebih bagus mana? Padahal waktu yang ditempuh sama 2 jam. Maka Mujahid menjawab, faqala alladzi qara al-baqarata, yaitu orang yang membaca qara akan maca sapa alladzi al-baqarata wahdaha. Al-baqarata wahdaha iku afdol. Yang hanya membaca Al-Baqarah iku afdolu, lebih utama. Berarti pesannya, kalau dengan durasi waktu yang sama dapatnya hanya surat Al-Baqarah, yang satunya dapat Al-Baqarah dan Ali Imran, berarti yang dapat Al-Baqarah saja kemungkinan besar dia bisa lebih tadabbur dan bacaannya lebih mufassarah. Tadi ya, mufassarah harfan, lebih jelas, lebih bisa disimak dan seterusnya. Inilah terkait dengan fadilah membaca tartil dan keutamaannya terkait dengan itu. Ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.